Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, kita tidak lepas dari interaksi dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang baik, tapi tak jarang juga yang bersikap tidak menyenangkan. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi orang-orang yang jahat atau berniat buruk kepada kita? Di video kali ini, kita akan membahas 10 cara mengabaikan orang-orang yang jahat terhadap kita sesuai dengan ajaran Islam. Pertama dan yang paling utama adalah bersabar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sabar bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kekuatan hati dan iman. Dengan bersabar, kita bisa menjaga ketenangan hati dan tidak mudah terpancing oleh emosi negatif. Kedua, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Balaslah kejahatan dengan kebaikan." Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa ini penting? Karena jika kita membalas dengan keburukan, kita hanya akan menambah kebencian dan permusuhan. Sebaliknya, dengan membalas kebaikan, kita bisa memutus rantai keburukan tersebut. Ketiga, doakanlah kebaikan. Untuk mereka yang berbuat jahat kepada kita, mungkin terdengar sulit, tapi inilah ajaran Islam. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mendoakan kebaikan, bahkan untuk orang yang menyakiti kita. Karena doa yang tulus bisa melunakkan hati yang sangat keras. Keempat, fokuslah pada diri sendiri dan perbaikan diri. Jangan biarkan kejahatan orang lain mengganggu keseharian dan ketenangan batin kita. Ketika kita sibuk memperbaiki diri, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan atau merespon orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Kelima, menjaga jarak dari orang yang jahat. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidak terlalu dekat dengan orang yang bisa membawa pengaruh buruk. Ini bukan berarti memutus tali silaturahmi, tetapi lebih kepada menjaga diri dari situasi yang bisa memperburuk keadaan. Keenam, hindari pertengkaran. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi perdebatan yang tidak berguna. Rasulullah SAW bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar." Hadis riwayat Abu Daud. Ketujuh, selalu meminta perlindungan kepada Allah. Salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari kejahatan adalah dengan memohon perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah doa-doa perlindungan seperti ayat kursi atau surat Al-Falaq dan An-Nas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menangkal kejahatan. Kedelapan, berdamailah dengan keadaan. Terimalah bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Dengan menerima kenyataan ini, kita menghindari perasaan kecewa yang berkepanjangan dan menjaga hati tetap bersih. Dalam Islam, berdamai dengan keadaan adalah tanda ketakwaan kita kepada Allah. Ini adalah bentuk keikhlasan tertinggi, di mana kita menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Kesembilan, tetaplah berbuat baik. Walaupun kita diperlakukan dengan buruk, Islam mengajarkan untuk tidak berhenti berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
Berbuat baik adalah cerminan akhlak mulia seorang muslim. Dengan tetap berbuat baik, kita bukan hanya mendapatkan pahala dari Allah, tetapi juga menunjukkan bahwa kebaikan tidak tergantung pada perlakuan orang lain, melainkan pada keikhlasan kita sendiri. Terakhir, serahkan segalanya kepada Allah. Percayalah bahwa Allah Maha Adil dan akan membalas segala kejahatan dengan hukuman yang setimpal di dunia atau di akhirat. Dan cukuplah Allah sebagai wakil, tempat berserah diri. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3. Ketika menyerahkan segalanya kepada Allah, kita membebaskan diri dari beban emosional dan mental yang tidak perlu. Ini adalah bentuk tawakal di mana kita percaya bahwa Allah akan mengurus segala urusan kita dengan cara yang terbaik. Itulah 10 cara mengabaikan orang yang jahat menurut Islam. Semoga kita semua bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan ketenangan batin yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.